Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana, salam pahba, kulonun. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pemirsa, kita sudah memasuki bulan kedua dalam tahun 2024, ya, bulan Februari ini. Ya, sebentar lagi atau beberapa hari lagi seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, akan melaksanakan kewajiban konstitusi, hak konstitusi, hak sebagai warga negara dalam proses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Ya, semoga kita semua bisa memanfaatkan hak pilih kita, gitu. Bahwasanya masa depan Indonesia berada di tangan kita, di tangan rakyat Indonesia, warga Indonesia. Bagaimana memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan. Ya, semoga proses pemilihan umum nanti bisa berlangsung secara aman, damai, dan lancar. Amin ya robbal alamin. Ya, kemudian pemirsa, dalam peta kebudayaan di Indonesia, ya, khususnya di Sumatera Utara, para pelaku dan pegiat kebudayaan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan. Ya, diantaranya pekan lalu itu ada dari Universitas Islam Sumatera Utara melakukan dialog interaktif sastra dan pergelaran sastra bersama sastrawan Sumatera Utara yang ditaja di Komplek Taman Budaya Sumatera Utara. Nah, selanjutnya juga beberapa komunitas seni juga menyelenggarakan diskusi, ya, diskusi-diskusi buku, diskusi-diskusi sastra di beberapa tempat, ya, ada yang di kafe-kafe. Ternyata kafe itu disulap menjadi tempat-tempat diskusi. Kafe tidak hanya untuk dalam wisata kuliner, tapi juga bagaimana para konsumen juga disuguhkan dengan acara-acara yang berbau seni dan budaya. Wah, luar biasa ini, begitu. Dan kemudian kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi yang ada di Nusantara, di Indonesia, ya, khususnya mungkin di apakah di ranah Melayu atau di tempat-tempat lain, ya, yang mungkin sama begitu praktik budayanya, mungkin tinggal penamaannya saja, ya. Nah, tradisi yang biasanya digunakan pada prosesi pernikahan, gitu, ya, itu tradisi berinai atau malam berinai. Untuk itu kita mengundang seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Lela Erwani M.Hum. Selamat sore, Bu Lela. Selamat sore, Pak Suyadi. Ya, Ibu Lela Erwani ini merupakan bendahara Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, HISKI Sumatera Utara. Wah, dan sehari-hari menjabat sebagai Wakil Rektor 1. Oh, Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 1 di Universitas Amir Hamzah, Medan.
Wah, ternyata pejabat ini narasumber kita kali ini. Ya, semua S1, S2, S3. Wah, ini S1, S2, S3 diselesaikan di alma mater tercintanya, yaitu Universitas Sumatera Utara atau USU. Wah, ini dari USU kemudian dititip ke Universitas Amir Hamzah ini. Ya Bu Dela ya. LL Dikti yang menitipkan, Pak. Oh, LL Dikti ya, negara menitipkannya ya, bukan USU ya, cuma menimba ilmunya dari USU gitu. Ya, ya Bu Dela, kita bincang-bincang tentang tradisi malam berinai gitu ya. Ini yang bagaimana malam berinai ini sesungguhnya, mungkin teman-teman atau pemirsa dari Bumi Nusantara ini juga ingin mendengar bagaimana tradisi malam berinai di Sumatera Utara. Mungkin ada lokusnya secara khusus di mana kira-kira bagaimanalah sejarah dan makna malam berinai itu, mungkin bisa jelaskan kepada kita. Oke, baik, terima kasih Pak Suyadi. Ya, atau saya biasa manggil ini Abang ya, Bang Suyadi itu lebih akrabnya karena kita sama bernaung di bawah Hiski ya. Jadi Pak Suyadi ini sekretarisnya dan saya adalah bendahara. Wah, jadi sama-sama kita PH ini. Ya, sama-sama pengurus harian. Iya, pengurus harian Hiski. Ya. Terima kasih saya ucapkan karena saya sudah diundang untuk kali ini membahas tentang tradisi malam berinai. Nah, tradisi malam berinai ini lokusnya ataupun fokus dari kajian saya ini sebenarnya diangkat dari disertasi saya ini, Pak. Wah, keren. Nah, jadi waktu kita tergabung di dalam Asosiasi Tradisi Lisan. Nah, jadi kemarin saya ketika S3 itu mendapat beasiswa dari Asosiasi Tradisi Lisan. Oh, alhamdulillah. Ini, ya, bekerja sama dengan Kemendikbud ya Pak. Kemendikbud ya. Itu masih Kemendikbud ya namanya. Nah, jadi Asosiasi Tradisi Lisan ini mencoba memberi peluang ya kepada masyarakat ya untuk mengembangkan dari tradisi itu sendiri. Nah, jadi kita waktu itu ada 5 universitas yang mengembangkan dari tradisi lisan ini. Nah, itu ada USU, kemudian UGM, UPI, Udayana, dan satu lagi itu apa ya? UPI, ya USU, ya kemudian UPI, ya kemudian UGM, UI. Nah itu tadi yang tertinggal dan Udayana. Nah, jadi dari 5 universitas ini adalah perpanjangan ya, perpanjangan tangan dari Asosiasi Tradisi Lisan. Ya, jadi tentu saja ya kita kuliahnya itu di USU jurusan linguistik, tapi diberi kebebasan untuk mengembangkan tradisi-tradisi yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi karena saya orang Melayu, nah saya mengambil fokus dari kajian saya adalah tentang tradisi berinai ini. Nah, dan memang saya ya melihat bahwa tradisi ini sekarang sudah mulai banyak Pak ini ditinggalkan. Oh, banyak ditinggalkan malah ya? Banyak ditinggalkan oleh masyarakat ini Pak. Nah, mungkin ya salah satunya kan penyebabnya itu biaya ya. Nah, ini masalah selalu persoalannya itu kan kita berbicara ini masalah biaya untuk pelaksanaan dari malam berinai tersebut. Nah, biaya ya masalahnya. Iya, biaya. Nah, itu kemarin kita tanyakan juga kepada tetua yang ada di sana di Tanjung Balai, mengapa ini tidak kita hidupkan kembali? Nah, salah satunya adalah biaya. Nah, kemudian juga yang keduanya itu mereka sudah memulai meninggalkan tradisi ini yang dianggap memakan waktu. Waktu. Iya. Nah, karena kan
di dalam malam berinai ini adalah bagian dari upacara adat perkawinan. Nah, jadi biasanya itu kan di dalam adat perkawinan itu pertama sekali itu adalah merisi, ya. Kemudian setelah merisi meminang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah malam berinai. Malam berinai. Nah, baru yang keempat sebelum nanti prosesi bersanding, pernikahan. sebelum prosesi pernikahan. Nah, bersanding. jadi malam berinai ini dilakukan tiga tahapan ini, Pak Suyadi. 3 tahapan ya. Jadi dia ada berinai curi, ada berinai kecil, dan ada berinai besar. Nah, jadi kalau mau dilakukan ketiga tahapan ini memerlukan waktu. Waktu ya. Iya. Dan sekarang kan orang yang mau kan yang praktis-praktis ya, Pak ya. Oh, begitu. Ya karena kan kalau 3 malam menghadirkan orangnya juga ya untuk pelaksanaan itu. Nah, dan juga ya tadi tentu masalah biaya. Biaya ya. Ini yang itu biaya apa saja itu ya kok sampai begitu besar ya? Iya, karena dia pelaksanaannya itu sebelum perkawinan ini kan Pak, dia prosesinya. ada prosesi malam berinainya ini khusus itu dilakukan 1 malam. 1 malam ya? Ya, sebelum melaksanakan. Dan memang mesti malam ya? Iya, dan memang malam dilakukan. Oh, begitu. Iya. Jadi. Nah, itu berarti perlu waktu khusus malam berinai itu? Iya. Begitu. Wah, ini luar biasa. Ini lokus riset kemarin itu di wilayah? Di Tanjung Balai. Ya. Tanjung Balai ya? Iya, Tanjung Balai itu kemarin saya 2 perkawinan. Ada 2, satu di daerah saya lupa namanya, tapi di dekat dari kantor bupati. Nah, kantor bupati. Kantor wali kota atau bupati? Kantor wali kota, ya. Wali kota Tanjung Balai. Dan satu lagi di daerah Teluk Dalam. Bukan Teluk Dalam, Teluk Nibung. Teluk Nibung. Wah, asik itu. Daerah Muara itu. Iya, di daerah Teluk Nibung. Nah, Teluk Nibung ya. Iya, karena itu tadi Pak, saya itu meneliti itu sampai 2 tahun baru dapat datanya. Karena tidak orang sudah menunggu itu ya, menunggu yang menggelar malam acara berinai itu ya. Iya, nah jadi karena tidak semua dapat itu ya, menggelar itu. Iya, nah jadi kita pasanglah di sana apa kita informan kita. Nah, jadi ketika nanti mereka udah dapat info kapan dilaksanakan, nah baru kita datang melakukan penelitian di sana. Wah, jadi harus sabar juga untuk meriset itu ya. Iya, itu juga. Nah, kalau begitu kira-kira ini sama nggak ya malam berinai atau tradisi berinai di Tanjung Balai, Sumatera Utara dengan daerah-daerah yang lain? Mungkin sejarahnya bagaimana tuh? Apalah maknanya? Berinai, inai kan yang kutek ya? Iya, ini seperti ini ya. Ini ya saya lakukan. Ini jadi tradisi malam berinai ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara. Nah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat Nusantara ya yang ada di Nusantara ini. Nah, tapi tadi namanya yang berbeda-beda ya kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya di Aceh itu ada malam berinainya namanya Bagonca. Malam Bagonca. Ya, jadi kalau proses pelaksanaannya itu saya pikir hampir sama di dalam pelaksanaannya dia dilakukan pada malam hari dan sebelum dilaksanakan pengantinnya bersanding ya kita katakan atau sebelum melakukan akad nikah. Nah, tetapi memang kemarin ada 2 memang kasus yang saya dapati, yang kedua-dua ini berbeda. Yang satu sebelum akad nikah dan satu lagi setelah akad nikah. Nah, nah itu tadi karena memang ya bisa kita katakan ya ini sudah berinovasi lah kita katakan Pak. Nah, untuk menghindari yang pembiayaan itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalau di Aceh ya ini memang dilakukan sebelum dilakukan akad nikah. Nah, jadi malam harinya mereka mengadakan acara malam Bagonca.
Nah, Malam Bah Gonca namanya. Nah, kemudian di Sumatera Utara ini kalau kemarin saya juga pernah menghadiri di daerah Pantai Labu. Pantai Labu. Iya, nah itu malam berinainya dilakukan dengan berkumpul sanak saudara, kemudian mengadakan tepung tawar oleh pertama oleh orang tua, ya kemudian dilanjutkan dengan kerabat dekatnya. Nah, kemudian diakhiri dengan pembacaan doa. Nah, barulah diadakan malam berinai ini. Nah, itu ada sedikit nanti perbedaannya dengan yang di Tanjung Balai. Nah, kemudian di Batubara ya juga ada malam berinainya. Nah, ini hampir sama tadi prosesinya dengan yang ada di daerah Pantai Labu ini tadi. Nah, jadi dilakukan malam berinainya itu oleh sanak saudara gitu. Nah, sanak saudara. Iya. Nah, kalau di Tanjung Balai ini dia dilakukan dengan ada pertunjukan tari gubangnya, Pak Suyadi. Oh, di Tanjung Balai ya, ada khusus. Itu ya? yang membedakan dia dengan yang ada di tempat lainnya. Nah, jadi biasanya kan setelah ketika pelaksanaan berinainya itu, ini kan ada hiburannya nih, Pak. Nah, hiburan ya? Iya, hiburan itu bisa dengan kasidah, dengan apa? Marhaban nggak? Belum itu ya? Prosesi awalnya itu, Pak. Marhaban itu tadi kan ketika tepung tawar kan dia dengan. Ya? Nah, ini maksudnya setelah ketika diinai kan, jadi supaya orang-orang lain merasa terhibur, nah itu kan diisi hiburan. Ya, diisi dengan hiburan. Nah, jadi kalau misalnya di daerah Tanjung Balai ini hiburannya itu dengan sinandong, Pak. Wis, asik gitu. Jadi sinandong ini ya ada musiknya ya, senandungnya. Ya, sinandongnya itu sampai pagi itu, Pak. Jadi sampai 4 jam 4 subuh baru selesai acaranya. Berapa orang itu yang menyandung? Yang senandongnya itu kemarin ada 8 orang. 8 orang. Ya, jadi mereka berganti-gantian ya. Nah, ini yang membedakannya dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain tadi kan bisa hiburannya keyboard gitu ya. Oh, gitu. Bisa juga diisi keyboard ya, yang modern ya. Dengan keyboard tapi dengan lagu-lagu Melayu. Oh, tetap lagunya Melayu. Jadi kalau misalnya di daerah Tanjung Balai ini, ya prosesi berinainya itu sendiri ketika calon pengantinnya itu mau diinai, dia diawali dengan tari gubang. Tari gubang. Wah, ini khusus Tanjung Balai, pemirsa. Tari gubang namanya. Nanti bisa secara khusus kita membahas tari gubang. Nah, tadi ada senandung. Wah, ini bisa kita bahas tadi senandung itu apa, gubang itu apa. Cuman memang tarian gubang ini memang khusus untuk memeriahkan malam berinai. Malam berinai. Di luar berinai mungkin nggak ada gubangnya ya? Enggak, di luar dari berinai ini tidak digunakan tari gubang ini. Ini dia, ini khusus ini pemirsa. Ini perlu juga awak tahu juga ini yang kayak mana itu tari gubangnya itu ya kan? Nah, jadi memang kalau kita lihat gerakan-gerakannya itu, Pak, dia seperti apa? Mengusir hantu. Tarian itu kan, jadi dia seperti mengibas-ngibaskan tangan itu penari-penari itu. Nah, karena memang salah satu fungsinya ya, Pak, fungsi malam berinai ini kan adalah apa itulah fungsinya ya kan? Untuk mengusir ya kan, mengusir jembalang-jembalang gitu, ataupun yang kita katakan hantu-hantu yang nanti dikhawatirkan mengganggu ketika saat melaksanakan prosesi akad nikahnya. Nah, gitu. Tentu berbau magis. Ya. Gimana itu ya? Berarti tradisi malam berinai ini diwarnai oleh dimeriahkan dengan tari gubang dan ada unsur magis, gitu ya? Wah, ini bagaimana itu? Apakah ada memang pemandunya gitu, pemandu untuk itu, untuk melaksanakan itu gitu ya? Iya, jadi kalau untuk melaksanakan berinai ini itu namanya ada ma'andam. Apa itu? Ma'andam ini dia tuh semacam bidannya lah ya, Pak. Bidan. Kita katakan ya. Nah, kalau misalnya bidan pengantin, jadi kalau di dulu-dulunya itu Pak,
Jadi Mak Andam ini jadi harus juga bisa melakukan ritual malam berinai ini. Nah, jadi dia biasanya kan dilakukan sebelum pengantin ini disandingkan. Nah, salah satunya itu kan ada andam itu kan ini Pak, mengeri ini bagian rambut yang perempuan biar nanti makin berseri gitu wajahnya kan. Nah, jadi tugas dari Mak Andam ini lah, selain dari mengandam lah namanya itu ya Pak, yang mengeri bagian dari rambut ini, kemudian juga mungkin kalau kita sekarang namanya maskeran lah ya Pak ya. Oh, masker ya. Iya, kalau dulu itu namanya dulu mengandam itu istilah dalam bahasa Melayunya, berandam. Berandam itu kan. Jadi dia melakukan itu terhadap calon pengantin ini, dan yang terakhir dilakukan itu adalah berinai. Oh begitu. Iya. Jadi memang ada pemandunya yang dilakukan oleh Mak Andam. Nah, dalam suasana majlis itu biasanya ada tradisi mantra gitu, tradisi lisannya ada nggak kira-kira itu? Ada apakah puisi-puisi rakyatnya gitu ya? Itu kalau karena mungkin ya sekarang ini kan juga sudah terkontaminasi ya Pak, kita katakan sudah tidak sudah menghilangkan ya tradisi-tradisi yang dulu ya itu. Jadi kalau sekarang ini yang penelitian saya itu kemarin kalau untuk magis-magisnya itu lebih kepada doa-doa saja Pak. Doa-doa ya. Doa yang diucapkan misalnya membaca ya selawat Nabi ya sebelum diletakkan ya di inainya itu di tangan gitu. Nah, jadi tidak lagi kepada mantra-mantra ya, tapi kita supaya nampak suasana sakralnya itu gitu ya. Iya, tapi saya percaya kalau dulu mungkin masih ada itu dilakukan oleh mak bidannya itu. Iya, semacam puisi rakyat ya, puisi rakyat yang juga mungkin tradisi lisan ya, sastra lisan zaman dahulu kala mungkin ya. Mungkin ada syair-syair gitu ya. Iya, nah jadi tari gubang itu kan Pak, Bang. Dia di lagunya itu, lagu tari gubang itu sendiri adalah menceritakan tentang ini kalau kita dengarnya juga agak mengandung seperti mantra-mantra tadi. Tapi dia dilakukan. Gitu aja. Tidak dimistiskan, tidak ada suasana mistis lagi gitu ya. Tidak ada. Jadi gitu, karena sudah diubah ya, dilakukan ya. Iya. Jadi dia memang kita menganggapnya itu karena salah satunya kan dari orang Melayu ini kan Pak percaya ya akan hal-hal yang gaib-gaib. Ya, pada awal-awalnya seperti itu. Pada awal-awalnya seperti itu. Nah, jadi antara kehidupan kita ini kan pula diciptakan Tuhan itu kan ada jin dan ada manusia. Nah, jin itu sendiri kan ada jin yang baik dan ada juga jin yang jahat. Nah, jadi ketika seseorang itu memasuki fase kehidupan di dalam perkawinan, itu kan si anak gadis ini dianggap dia berdarah manis. Darah manis. Nah, jadi kan kalau kita harus dijaga. Jadi kan biasanya banyak juga itu ya kan dikatakan oleh orang-orang tua kan, kalau udah bertunangan itu kan jangan keluar rumah gitu ya. Nanti kamu itu udah darah manis, nanti banyak yang mengganggu gitu. Nah, jadi yang mengganggu itu bukan hanya anak-anak lajang yang lain gitu ya, karena melirik dia udah bertunangan. Nah, ini kan kadang ada juga gitu ya kan, sirik Pak. Iya, sirik gitu kan. Nah, jadi di samping itu juga ruh-ruh yang ataupun jin-jin yang itu juga mau gitu mendekati si anak gadis tersebut. Bisa jadi cerita ya kan, nanti menyerupai calon suaminya rupanya jin gitu ya. Ada ceritanya gitu ya. Ada cerita dongeng atau ya kisah-kisahnya lah seperti itu ya, menyerupai gitu, ternyata bukan suaminya. Nah, jadi salah satunya itu tadi upaya supaya dia jangan diganggu oleh jin itu adalah dengan memakaikan inai ini.
Oh, inilah fungsi inai itu ya? Iya, jadi dianggap inai itu dia bisa mengusir dari jin-jin yang jahat tadi. Karena mungkin kalau cerita-cerita biasa jin itu masuk dari ujung-ujung jari gitu ya. Iya. Jadi diwarnai ini tak bisa lagi dia masuk. Lagi dia, iya. Tidak bisa menyusup dia. Subhanallah, sampai begitu ya. Iya. Nah, selain fungsi magis gitu ya, ada fungsi yang lain kira-kira malam berinai. Cara berinai ini. Iya, fungsinya itu kesehatan. Loh, ada pula kesehatan ini? Iya, jadi kan berinai ini sebenarnya kita sehat kuku kita. Oh. Pak. Nah, makanya saya sering ini pakai inai gitu ini kan. Ya? Kalau kita misalnya kukunya pecah-pecah, ya kayak kuku saya ini agak pecah nih, harus berinai ini. Iya, jadi dia inai yang asli juga, yang masih dari daun itu lebih baik. Tapi kemudian inai yang misalnya yang kita beli yang sudah siap saji, itu juga berfungsi untuk apa? Oh, sudah ada dijual yang siap saji gitu ya? Iya. Jadi nggak perlu numbuk-numbuk lagi? Nggak perlu lagi numbuk-numbuk lagi. Nah, itu juga dia berfungsi. Karena saya pernah dulu mencoba gitu di kaki saya kan, ada juga pecah gitu, terbelah kukunya itu. Iya. Nah, jadi kan males nih giling-giling ini. Nah, kita beli aja yang udah jadi itu. Oh, begitu. Iya, cuman kalau yang udah jadi ini dia kan nggak tahan lama, Bang. Paling nanti seminggu dia udah pudar. Kita oles lagi gitu. Nah, tapi kalau dia yang memang masih dari daun, dari daunnya ya, itu asli mau 3 ya? bulan baru hilang. Jadi dia sebenarnya tidak hilang dari kuku itu kan, hanya kuku kita ini yang bertambah panjang. Panjang gitu ya. Iya. Nah, itu kalau laki-laki bisa menggunakan itu? Bisa. Bisa ya? Iya. Justru kan ini kan dia karena sebagai seri kesehatan fungsinya kan dipercaya bahwa telur cacing itu tadi kan Pak, dia bersemayam di bawah-bawah kuku itu. Nah, dan dia memang inai itu mengandung antiseptik. Wis. Ya, jadi dulu di zaman inai ini sebenarnya sudah ada itu dari 5.000 tahun yang lalu. Sebenarnya. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi, 2-3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi inai itu untuk masuknya ke Indonesia ini ada beberapa perdebatan ya. Kemarin ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Arab. Nah, untuk inai ini. Nah, kalau di sana kan namanya henna. Henna. Kalau di India atau di Arab? Di Arab ya orang tuh menyebutnya juga henna. Henna ya. Di India juga henna. Henna. Iya. Nah, jadi nama itu ya hampir sama ya. Dari henna itu jadi henna dan henna, paling hanya pembedaan. Iya. Sampai ke Indonesia jadi inai. Inai. Nah, jadi inai gitu. Nah, jadi selain inai mungkin pacar. Iya, pacar. Daun pacar kan. Iya, itu untuk apa ya? Istilahnya. Iya, di Betawi namanya pacar. Pacar ya. Iya. Di kampung saya di Tanah Deli, ya yang Tanah Deli di Tanjung Mulia, bilangnya pacar gitu. Apa? Daun pacar. Daun pacar untuk yang beginian itu ya. Iya. Jadi dia makanya di Betawi itu namanya malam berpacar. Malam berpacar. Malam berpacar. Gitu dia. Oke. Nah, itu fungsi kesehatan. Kemudian fungsi yang lain apa kira-kira? Fungsi yang lainnya juga sebagai seri kecantikan. Oh iya, termasuk kecantikan juga rupanya ya. Iya kan. Nah, kalau kecantik, begitu ya. Jadi malam pengantin itu dengan pakai ini jadinya lebih menawan gitu ya. Wah, luar biasa. Saya tengok kan di pengantin itu inainya tidak hanya di kuku. Iya. Itu bisa di tangan juga ya? Di tangan juga. Bisa. Iya. Oh, itu kapan hilangnya ya? Kalau di kulit dia 10 hari sudah 10 hari dah hilang ya. Oke. Tapi kalau di kuku itu lama. Lama ya, karena rekatnya di situ kok. Mungkin karena di apa ya? Digosok-gosok jadi hilang. Oh, begitu ya. Jadi tahan lama juga nih. Tahan lama. Masih ada nggak kira-kira ya daun-daun inai ini ya di kota-kota gitu ya? Paling tinggal beli aja lah ya. Iya, tapi kalau kami di Batangkuis masih banyak. Oh, di Batangkuis masih ya? Masih banyak Pak daun inai ini. Oke, selain fungsi itu kira-kira nilai apalah yang ada ya, nilai-nilai budaya apa nih yang bisa diwarisi dari
malam berinai, sehingga mungkin ya anak-anak muda generasi sekarang ini mungkin tidak paham ya tentang nilai budaya, fungsi dan nilai budayanya ini begitu. Iya. Kalau saya lebih memandangnya nilai-nilai ini kan sebenarnya dia kan sebagai ekspresi dari ajaran agama Islam. Nah, karena Rasul juga ya menyampaikan tentang rambut mereka yang sudah mulai putih dan uban itu. Nah, jadi bahwa kata Rasul bersabda itu boleh inai ya. Nah, diberi warna yaitu dengan menggunakan inai ini. Nah, itu namanya adalah kadam. Dalam bahasa Arabnya namanya hadam. Dia pakai kh ya, kadam. Nah, ini asal katanya jangan yang berwarna hitam. Nah, karena inai itu sendiri kan ada yang warnanya hitam, ya ada yang warnanya merah. Nah, jadi kalau kita mau ada beruban gitu, kalau kita mau mewarnainya itu ya sebaiknya dengan inai tadi. Nah, jadi dia salah satu dari sunnah Rasulullah juga ya, bahwa berinai itu adalah untuk memberi menjalankan dari sunnah Rasulullah. Oh gitu, berarti ada nilai keagamaan ya, nilai religiusitasnya ya, untuk tradisi seperti ini ya. Ini bagi teman-teman yang bisa yang mempercayai mungkin ya, yang tradisi inai ini menurut kajian keislaman gitu ya. Kemudian mungkin ada nilai karena ini bagian dari kebudayaan. Kebudayaan ini sesuatu yang muncul dari rohani ya. Dan dari rohani kita, tidak sekadar jasmani, mungkin ada nilai-nilai keindahan ya, nilai-nilai keindahan mungkin ya, dari selain fungsi tadi itu ya, mungkin dengan menggunakan ini nilai estetika mungkin ada ya, nilai estetika begitu. Iya, filosofinya dari berinai ini dia kan sebenarnya sebagai penanda ya, Bang. Jadi mengapa malam berinai ini ya dilakukan? Nah, itu dia untuk membedakan ya, kalau dia memakai inai berarti tandanya dia sudah menikah, sudah itu pula ya, keluarga gitu, untuk di tataran masyarakat Melayu. Gitu. Nah, ini dipercayai karena untuk misalnya di masyarakat Batak, misalnya suku Batak ini kan mereka tidak mengenal ya, tidak melaksanakan berinai ini. Itu pula. Nah, jadi salah satunya itu adalah menandakan bahwa dia sudah berkeluarga. Nah, kemudian juga adalah sebagai salam perpisahan kepada teman-temannya, karena dia mau memasuki kehidupan yang baru. Nah, jadi pada malam itu adalah sebenarnya maknanya itu adalah untuk mereka berkumpul. Ya, jadi misalnya yang laki-laki ini dia berkumpul dengan teman-temannya yang laki-laki ya. Jadi sambil nanti dia berinai, mereka bersenda gurau, bercerita mungkin menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada temannya gitu, untuk kehidupan yang baru. Dan juga mereka mengulang kisah-kisah, cerita-cerita mereka yang lalu-lalu gitu. Nah, kemudian di sini berinai ini juga adalah salah satunya adalah kesabaran. Nah, ini menuntut atau kita untuk bersabar, salah satunya. Nah, karena kan kalau kita lagi berinai itu ini dilakukan satu malam. Nah, karena kalau inainya itu nanti misalnya hanya 2 jam, 3 jam, dia warnanya nggak cantik. Bang. Jadi dia harus memang di atas 5 jam gitu pemakaiannya. Nah, jadi kan yang diinai itu bukan hanya kuku, tetapi juga tadi telapak tangan, telapak tangan ya, diukir-ukir ya.
Ya kemudian juga kalau di kaki itu kan kaki juga ya? Dikeliling. Jadi memang dia memakan waktu yang lama. Nah jadi si pengantin ini harus sabar. Nah jadi ini melatih diri untuk bersabar. Iya. Wah ini memang harus sabar ini. Kalau enggak dia bisa berantakan ya? Iya. Bisa berantakan dia apanya? Karena kan dia tidak sembarang memasangnya ya, harus seperti mengukir ya, melukis gitu ya, penuh kesabaran juga itu ya. Wah kalau enggak dia ya centang perenang, ya kan? Meluber apa namanya? Bisa luber, jadi tidak berbentuk dia. Tidak berbentuk ya, malah jadi kayak bercak gitu ya. Kalau tidak sabar. Wah itu ya. Nah ada nggak nilai kesopanan di situ? Kesopanan. Mungkin ketika kita di acara tepung tawarnya. Di acara tepung tawarnya. Iya, karena dia kan serangkaian acara dari malam berinai ini kan ada tepung tawar ya yang nanti dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, ini kan adalah sebagai wujud kasih sayang kita orang tua kepada kita, dan juga adalah etika ya, kesopanan ataupun juga etika kita kepada orang tua ya. Jadi masuknya nilai kesopanannya itu di acara tepung tawarnya. Oh begitu ya. Jadi memang malam berinai ini sebetulnya nggak serampangan ya, karena betul-betul pertama harus disiapkan bahan-bahan segala sesuatunya, prosesinya, nilai-nilai sakralnya ya, fungsi-fungsi sakralnya, karena ada makna ritualitasnya di situ ya. Nah kemudian juga mengerjakannya ini betul-betul penuh apa ya, nilai seni yang tinggi gini ya. Jadi supaya cantik gitu ya, ukirannya bagus. Berarti perlu ada orang khusus yang mengerjakannya, tidak sembarang orang ya. Misalnya saya nggak ngerti gitu kan, bisa salah-salahnya masang ya kan. Ini harus orang yang berpengalaman ini yang mengerjakannya nih ya. Ini yang namanya madam tadi apa? Ma'andam tadi ya, itu yang mengerjakannya ya. Gitu ya sekarang ini dia udah berbeda Bang dari yang dulu. Nah kalau dulu itu kan berinai itu yang wajibnya itu kan di kuku, kemudian di telapak tangan gitu. Nah jadi kalau untuk seri estetikanya itu belum terlalu diperhatikan kalau zaman dulu. Nah tapi kalau sekarang berinai ini sudah masuk ke dalam seni estetika. Nah jadi kalau kita tidak pandai melakukannya itu ada cetakannya, Bang. Ada cetakannya sendiri nanti. Kita letakkan gini telapak tangan baru diletakkan inainya. Itu kalau dia sudah masuk kepada estetika. Nah dan sekarang juga sudah bisa kalau kita mau berinai itu kita pesan misalnya ke tukang ini apa namanya ya, sablon ke tata rias. Tata rias kok sablon ya. Penata rias, mata salon ya. Salon itu juga mereka sudah ada salon kecantikan, salon pengantin gitu ya. Salon pengantin itu mereka sudah menyediakan juga alat ya. Udah modern lah sekarang ya. Itu sudah modern, itu salah satunya untuk berinovasi tadi, karena kan kita juga tidak bisa menerapkan yang malam berinai yang dulu ya, zaman kalau saya dulu, Bang, waktu ketika berinai itu yang sederhana, masih sederhana itu. Nah, kita kan masih kalau manual masih manual, pakai tangan. Kemudian dulu saya itu ada cetakannya itu, Bang, buah kemiri. Buah kemiri itu kan udah kita inai ini, kemudian diletakkan di dalam situ kulit kemiri yang keras itu. Nah, ini untuk cetakannya begini. Nah, itu supaya kalau kita misalnya kan capek gitu ya, bergerak ini tangannya capek. Nah kalau dikasih itu kan dia tetap awet gitu di dalam apanya inainya itu tidak lekang. Nah itu saya itu di tahun 94
Waktu menikah dulu ya? Iya, masih menikah dulu itu masih yang tradisi ya kita katakan di situ, tidak ada belum seperti belum sekarang ini yang ada cetakannya, yang ada inai instan gitu ya. Kalau dulu belum ada, masih daun pacar langsung ya, secara manual sendiri ngerjainnya. Waduh. Jadi pemirsa, mungkin yang penasaran bagaimana sih malam berinai gitu kan, ya, bagaimana cara-caranya, mungkin kita bisa lihat rekaman video tradisi berinai berikut ini.
bergembira menghibur kedua mempelai, dan mudah-mudahan hendaknya rombongan ini panjang umur, murah rezeki, dan diberkati Allah senantiasa. Dan himbauan saya semoga berlanjut terus kepada anak cucu, karena kita ini adalah terlanjut usia. Kalau kita pergi, siapa ganti kita? Jadi sebelum kita pergi, kepada kurang-kurangnya keturunan kita. Nah, jadi keturunan kita itu kita nyamat 5 anaknya 1 nyamat. Bisa. Nah, jadi kalau Medan ya kita sakit dengarnya, nggak enak. Nah, kalau saya begitu ceritanya saya dari Medan datang ke rumah, biar kuat mendengar kita itu. Ya. Jadi payahlah untuk seperti ini di kota Medan udah ada lagi, ada pun nggak enak, sakit kuping juga mendengarnya. Kalau ada pun ada grup seperti ini banyak, tapi tidak enak. Ya. Jadi oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak kami dari ahli baik. Semoga rombong punya terus tidak supaya panjang umur, sehat. Mudah-mudahan pada masa-masa depan ya dari Medan, dari Tanjung ya diundang ke Medan, ada acara-acara khusus. Jadi terima kasih banyak, lebih dan kurang atas kehadiran kami ataupun sajian-sajian yang ala kadarnya ini, inilah hendaknya menjadi berkat kepada kita, jaga daging sehingga kita dapat menegakkan syiar agama Islam dan hiburan-hiburan yang lainnya dari syariat agama. Demikianlah ucapan kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, tadi telah kita saksikan ya bagaimana prosesi atau cuplikan kegiatan tradisi berinai itu. Nah dari yang disampaikan Bu Lela dari kebetulan rupa ini merupakan hasil riset beliau ya dalam disertasinya dalam tradisi konsep tradisi lisan gitu ya, dalam masyarakat tradisi lisan yang ada di Tanjung Balai. Ternyata tadi menurut Bu Lela bahwasanya malam berinai ini membutuhkan biaya yang biaya khusus begitu. Nah, kemudian memerlukan waktu ya, memerlukan waktu yang khusus ya, sehingga kegiatan tradisi malam berinai ini sudah jarang ya, sangat jarang diadakan lagi mungkin di lokasi riset beliau karena sampai 2 tahun begitu ya. Sampai 2 tahun menunggu, padahal mungkin setiap minggu itu ada pernikahan gitu ya. Nah ternyata harus sampai 2 tahun menunggu sampai ada yang menggunakan tradisi malam berinai itu ya. Untuk itu bagaimana kira-kira kiat-kiat ini Bu Lela, bagaimana supaya tradisi berinai ini betul-betul terwarisi oleh generasi muda kita, mungkin dengan sesuai perkembangan zaman ini, apakah ada kiat-kiat khusus begitu? Oke, saya pikir begini ya Bang, karena memang walaupun tanpa dilakukan tradisinya, berinai ini kan tetap dilakukan orang ya untuk upacara perkawinan. Nah, tetapi dia tidak lagi dengan tradisi, yaitu tadi ya dengan dilakukan sendiri misalnya oleh pengantinnya. Nah, hanya di sini kan kita kehilangan makna. Ya, maknanya tadi kan bahwa ini adalah kesempatan ya, ataupun juga arena bagi si calon pengantin untuk
bersenda gurau ya dengan teman-temannya, Oke. karena untuk ketika melepas masa lajangnya. Masa lajangnya ya. Nah, jadi yang bisa kita warisi ya, ataupun supaya tradisi ini ya tetap dilakukan oleh masyarakat, ya salah satunya itu dia dengan berinovasi tadi. Ya, jadi dia dilakukan ketika akad nikah. Oke. Nah, jadi kalau di Tanjung Balai itu mereka masih ada yang masih melakukan akad nikah itu di malam hari. Di malam hari. Nah, jadi bukan dilakukan pagi ya. Nah, jadi ketika dilakukan akad nikah pada malam hari, nah dengan setelah akad nikah ini mereka langsung memasuki acara prosesi malam berinainya. Oke. Nah, jadi di situ dilakukan berinai ya, kemudian juga kesempatan dia bertemu dengan teman-temannya ini masih tetap terjalin gitu, dibanding kalau dengan dilakukan dengan khusus saja. Ya, maksudnya acara perkawinan itu dilakukan pada pagi hari, malam harinya dilakukan malam berinai. Nah, ini kan juga sudah memangkas ya, memangkas ongkos ataupun pembiayaan. Nah, salah satunya itu. Nah, jadi memang kita tawarkan ya kemarin kepada masyarakat bahwa malam berinai ini tetap dilakukan ketika diselenggarakannya akad nikah pada malam hari, karena banyak juga ya keluarga di sana melaksanakan akad nikah pada malam hari, dan kemudian dia diselingi dengan hiburan-hiburan tadi ya, dengan keyboard ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tetap melestarikan budaya ini, nah jadi yang hiburan keyboardnya itu ya kita ganti dengan lagu-lagu Melayu. Iya, gitu. walaupun musik keyboard iramanya tetap tradisi ya. Iya, tetap tradisi. Jadi musik tradisi Iya. Melayu gitu iya, ya. Wah. karena kalau kita memanggil pesinandong ini itu langka. Iya. Biayanya kan terlalu besar. Nah, besar kalau juga. keyboard ya mungkin bisa 2 kali lipat kalau kita memanggil pesenandung. Nah, nanti si pesenandung ini juga ada makanannya itu khusus. Misalnya gini, mereka itu minumnya itu Sprite. Nah, kemudian ada telur ayam kampung. Nah, supaya stamina mereka melakukan senandung itu tetap terjaga, Ya, karena bisa diganti bandrek nanti Iya. itu air jahe gitu ya. Iya, ada tetap juga lancar gitu ya kan. Iya, itu kalau kerongkongannya. di sana namanya sorbat, Hangat. serobat. Nah, ada gitu ya. air bandreknya juga. Oke. Jadi dia kan dilakukan oleh pesenandong ini ya sampai subuh itu melakukannya, sampai pagi. mereka sampai pagi. Nah, jadi kan kalau misalnya dia diganti dengan keyboard ini tadi kan dia sudah memangkas 2/3 pembiayaan dan waktunya ya. Dan waktunya juga. Iya. Oke, pemirsa, nah, itu kita perbincangan kita tentang tradisi berinai masyarakat Melayu Tanjung Balai gitu. Wah, ini asik kita berbicara tentang tradisi malam berinai yang mungkin di masing-masing wilayah itu namanya ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Yang jelas mungkin prosesi kegiatannya, aktivitas kebudayaannya mungkin sama dan maknanya juga sama, bagaimana memeriahkan malam pernikahan, prosesi pernikahan yang tadi menurut Bu Dela adalah bagaimana melepaskan masa-masa lajang ya, masa-masa dari ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi ada nilai pergaulannya, ada nilai sakralnya, nilai religiusnya ya, banyaklah nilai yang perlu dilakukan. Dan ternyata bagaimana untuk bisa bertahan tradisi ini
ternyata masih bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya. Nilai-nilai ini bisa tetap diwarisi, tetap diwariskan gitu. Bagaimana bisa menghemat ongkos atau biaya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dela. Jadi Bu Dela, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup, silakan untuk pemirsa. Oh ya, baik. Di sini saya hanya ingin menyampaikan apa saja ya, seloka ini untuk closing statementnya. Malam berinai disebut orang, membuang sial muka belakang, memagar diri dari jembalang, supaya hajat tidak terhalang, supaya niat tidak tergalang, supaya sejuk mata memandang, muka bagai bulan mengambang, serinya naik, tuah pun datang. Wah, jadi seloka ini bermakna bahwa malam berinai itu ya berfungsi untuk mengusir dari roh-roh jahat, ya. Nah, kemudian juga untuk menaikkan seri wajah dari si anak dara yang akan melangsungkan perkawinan pada esok harinya. Nah, juga kalau dia perjaka, ya, juga dengan berinai ini dia nanti akan terlihat seperti raja. Nah, jadi malam berinai ini ya supaya juga supaya ini mempersiapkan pengantin agar pernikahannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wah, mantap selokanya tadi. Wah, andai kan pakai musik keren kita buat nih. Iya. Baca lagi. Malam berinai disebut orang, membuang sial muka belakang, memagar diri dari jembalang, supaya hajat tidak terhalang. Supaya niat tidak tergalang, supaya sejuk mata memandang. Muka bagai bulan mengambang, serinya naik, tuah pun datang. Demikian pemirsa perbincangan kita. Kerabat kerja Mimbar TV, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Halfaz Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, penata teknik Zaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri Suyadisan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih pada Bu Lela Erwani dan pada pemirsa semua yang terus menyimak acara kita. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo, oh di sana. Matur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.